ada pertanyaan di live YouTube Surabaya Mengaji, Ustaz. Iya, silakan. Dari Tommy, Ustaz. Bagaimana cara seorang yang baru belajar agama untuk mencari tahu apakah ilmu yang didapat sudah benar ataupun belum, atau ada pendapat yang lain, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ya, baik, dari saudara kita, dari rekan kita Tommy di Surabaya ya. Semoga Allah menjaga beliau dan menjaga kita semuanya. Bagaimana caranya untuk penuntut ilmu yang pemula ya. Jadi orang yang mungkin baru hijrah atau baru kenal, baru dapat semangat untuk belajar agama. Bagaimana cara mengetahui apakah ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu yang sudah kita dapatkan itu sudah benar atau belum gitu ya. Ya seperti itu. Nah, Ustaz. Jadi dalam hal ini kita sebagai seorang muslim ya, dari manapun kita berasal, apapun warna kulit kita, apapun bentuk rambut kita, maka kita seorang muslim ini sudah memiliki pedoman ya. Pedoman dalam kehidupan kita di dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Yaitu pedoman kita yang pertama adalah Al-Qur'an ya. Ini jelas karena Al-Qur'an ini berisi hidayah, berisi petunjuk ya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an terutama dalam bulan Ramadan ini jangan hanya dibaca, kalau bisa sambil ditadaburi, dipahami, direnungi dan sebagainya. Kemudian pedoman hidup kita yang kedua setelah Al-Qur'an adalah sunnah Rasul, yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, ini pedoman kita yang kedua. Ya, dan ini dua pedoman ini tidak mungkin bertabrakan, tidak mungkin bertentangan. Jadi nggak mungkin ada ayat Al-Qur'an yang bertentangan dengan hadis. Tidak mungkin ada hadis yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang ketiga adalah pemahamannya. Ya. Jadi kalau kita belajar Al-Qur'an, belajar hadis, maka pemahamannya siapa? Ya. Kalau kita merujuk kepada pemahamannya harus pemahaman para sahabat, para salaf ya, orang-orang soleh sebelum kita, para sahabat, kemudian generasi setelah mereka para tabi'in, kemudian generasi setelahnya para tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi kalau ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita catat, itu sudah bersumber dari dua, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dan dipahami dengan pemahaman para sahabat, maka insya Allah ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang sudah di atas petunjuk ya. Adapun kalau ilmu itu hanya perkataan ini, perkataan orang-orang barat, perkataan orang-orang yang walaupun profesor ya, tapi kalau dari orang barat apalagi nggak bisa bahasa Arab, ya itu bukan ilmu yang dikhawatirkan, itu ilmu yang bukan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya padahal ketika kita salat kita sering minta dan kita pasti minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus ini adalah jalannya para nabi, para syuhada, ya, para siddiqin dan para orang-orang soleh. Ya. Jadi pastikan ilmu yang kita dapatkan baik di dunia nyata, ya, di dunia offline, atau kita ilmu itu kita dapatkan dari dunia online, dari dunia virtual, ya, atau dari dunia maya, itu dipastikan bersumber dari Al-Qur'an, bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW, dan dipahami dengan pemahaman para salafus soleh, para sahabat. Karena para sahabat ini generasi yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Ya, wa radu'an, dan mereka ridho Allah sebagai Rabb mereka. Ya. Dan juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zamanku, kata Nabi. Yang hidup di zaman beliau siapa? Para sahabat. Summa ladina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, ya, para tabi'in. Summa ladina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka tabi'ut tabi'in, ya. Ini adalah panduan bagi kita semuanya kalau kita penuntut ilmu pemula dalam belajar agama. Ya, tetap semangat, tetap istiqomah dalam belajar agama, karena belajar agama ini tidak ada batas akhirnya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa sembarangan, Ustaz. Iya, enggak bisa sembarangan, nanti kita malah tersesat dari jalan yang lurus. Iya, Ustaz, masyaallah. Iya. Jadi bagi para jamaah yang bertanya ini, khususnya saudara Tommy, bisa langsung ya WA ke admin Surabaya Mengaji untuk gabung di grup Surabaya Mengaji ya, biar bisa dapat konten terus dari Surabaya Mengaji, insyaallah di atas jalan yang lurus. Masya Allah.